Selamat datang di 2805 TV. Aku telah melewati semua perasaan yang pernah buatku terluka parah, hingga ku lemah. Pernah lupa bahwa diriku punya hati yang sebenarnya lebih berharga dari dirinya. Sekarang ku sudah bahagia. Nyonya, tuan saya meminta saya untuk menagih hutang suami Anda. Kapan Anda akan membayarnya? Tatapan sekretaris bayi menusuk tajam meminta Ibu Tiri Mei untuk membayar hutang suaminya. Ibu Tiri Mei merasa takut saat melihat tatapan bayi yang sangat mengerikan, hingga membuatnya merinding. Saya akan membayarnya, pasti saya akan membayarnya. Katakan pada tuan Anda tolong berikan saya waktu. Lagi pula suami saya baru saja meninggal. Tolong belas kasih Anda, tuan. Duduk tersimpuh dengan mengetupkan kedua tangannya untuk memohon belas kasih. Sekretaris bayi melihat sekeliling ruangan rumah tersebut. Kenapa Anda tidak menjual rumah Anda saja untuk membayar hutang? Mungkin ini akan cukup untuk menutupi setengah dari hutang suami Anda. Jangan tuan, ini adalah satu-satunya peninggalan suami saya. Saya mohon jangan. Atau begini saja, saya akan memberikan salah satu putri saya untuk dinikahi oleh tuan Anda. Sahut Ibu Tiri Mei dengan cepat, sembari menatap ke arah sekretaris bayi. Saat mendengar sekretaris bayi mengatakan untuk menjual rumahnya. Apa kau pikir tuan saya akan menyukai putri Anda? Sekretaris bayi menatap remeh ke arah Ibu Tiri Mei. Iya tuan, pasti. Putri saya sangat penurut dan bisa melakukan apapun. Saya akan mengirimkan kedua foto putri saya kepada Anda. Ia segera mengambil ponselnya dan mengirim foto itu ke sekretaris bayi. Di kediaman rumah Alan Garvey, sekretaris bayi memberikan informasi kepada Alan tentang pembicaraannya dengan Ibu Tiri Mei siang tadi. Selamat malam, tuan. Sekretaris bayi memunggukkan badannya, memberi hormat kepada Alan. Bagaimana siang tadi? Apa orang itu memberikan uang untuk membayar hutangnya? Tanya Alan dengan duduk bersantai di atas sofa, sembari menghirap sebatang rokok yang berada di tangan kirinya. Tidak, tuan, tapi orang itu ingin memberikan salah satu putrinya untuk dinikahi oleh tuan muda sebagai penebus hutang. Alan tertawa terbahak-bahak setelah bayi mengatakan hal tersebut kepadanya, sehingga membuat bayi merasa merinding saat mendengar suara tuannya yang tertawa keras. Apa mereka tahu aku bisa mendapatkan wanita manapun yang aku inginkan? Semua gadis mengantri untuk bisa berada di sisiku. Seberapa cantik anaknya, sehingga bisa membuatku tertarik. Sekretaris bayi memberikan ponselnya dan memperlihatkan kedua foto gadis tersebut kepada Alan. Saat melihat foto pertama, Alan terlihat biasa saja. Entah kenapa, dia seperti terlihat tidak tertarik sedikit pun. Mungkin itu dikarenakan bahwa ia sudah terbiasa melihat wanita-wanita cantik di sekelilingnya. Tapi, setelah dia melihat foto yang kedua, Alan tertawa terbahak-bahak, hingga suaranya memenuhi langit-langit atap rumahnya, dan membuatnya bergema. Sekujur tubuh bayi merinding mendengar tawa tuannya tersebut. Apa perempuan ini bisa disebut gadis? Lihat penampilan yang culun ini. Apa dia masih menyusu ibunya setiap hari? Apa ibunya benar-benar akan memberikan anaknya ini untuk dinikahkan padaku? Lihat, badannya saja tidak berbentuk seperti ini. Menunjukkan foto itu kepada bayi dengan mulutnya yang masih tertawa dan menghinanya berulang-ulang kali. Setelah Alan berhenti tertawa, sekretaris bayi memberikan penjelasan tentang kedua foto tersebut. Tuan, foto pertama tadi adalah foto Sarah, anak kandung dari istri peminjam hutang. Dia cantik dan mempunyai karisma, sehingga dia menjadi seorang model. Dan foto kedua adalah anak tirinya yang bernama Mei Aisyah, seorang gadis culun dan kutu buku. Katakan jika aku ingin bertemu dengannya besok. Memberikan ponsel bayi kepadanya. Setelah itu, Alan langsung beranjak pergi dengan masih menampakkan senyuman gelinya.
Sekretaris Bay melihat ponselnya. Ia terkejut saat melihat foto yang ingin ditemui tuannya. Apa tuan benar-benar akan bertemu dengan perempuan ini? Dia bukan selera tuan muda sama sekali. Di kediaman keluarga Meimi, di ruang tamu, Ibu Meimi memberitahu kepada anaknya tentang kejadian tadi siang. Ibu apa-apaan sih? Kenapa bisa menjodohkanku dengan seorang rentenir? Sarah merasa kesal kepada ibunya tentang perkataannya yang ingin menjadikannya sebagai penebus hutang. Tenang saja, Sarah. Ibu tidak akan memberikan fotomu. Ibu juga memberikan foto Meimi padanya. Apa ibu benar-benar akan berpikir jika orang itu akan memilih si culun untuk menikah dengannya? Kecuali kalau dia sudah tua dan matanya rabun. Sarah berkata dengan tatapan jengkel ke arah ibunya. Beberapa saat kemudian, Sekretaris Bay menelpon dan memberikan informasi kepada ibu tiri Meimi bahwa tuannya ingin bertemu dengan Meimi. Setelah itu, Sekretaris Bay memutuskan teleponnya. Ibu, apa yang dikatakan olehnya? Tanya Sarah kepada ibunya dengan penasaran dengan perkataan Sekretaris Bay tadi. Kau tahu, sekretaris itu berkata bahwa tuannya ingin bertemu Meimi. Ibu tiri Meimi mengatakan itu dengan perasaan gembira dan lega. Wah, benarkah? Yeay, syukurlah dia tidak memilihku. Memegang tangan ibunya dan melompat-lompat kegirangan. Kemudian Meimi datang. Ia turun dari sepedanya dan masuk ke dalam rumah. Saat baru saja dia masuk, ibu dan saudari tirinya sudah menghadang jalannya. Dari mana saja kau? Tanya ibu tiri Meimi dengan wajah galaknya. Tadi aku habis dari makam ayah, lalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Kenapa? Memandang wajah Sarah dan ibu tirinya penasaran. Kelihatannya mereka berdua sangat senang. Oh, kita hanya ingin memberitahu kau saja bahwa kau akan menikah dengan seorang rentenir, kata Sarah tersenyum menghina. Apa? Meimi sangat kaget. Ibu tiri Meimi menjelaskan kepadanya. Iya, kau tahu, ayahmu meninggalkan setumpuk hutang dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebagai anaknya, sudah seharusnya kau membantu ayahmu untuk membayar hutang. Kenapa harus aku? Bukankah ini gara-gara kalian yang terlalu cinta harta? Sehingga membuat ayahku terlilit hutang seperti ini. Untuk membuat kalian hidup mewah dan bergelimang harta. Kenapa tidak menyuruh anakmu saja yang menikahinya? Kenapa harus aku? Sebenarnya aku sudah memberikan foto kalian berdua, tapi dia memilihmu, kata ibu tiri. Mungkin saja rentenir itu sudah tua dan matanya sudah rabun, sehingga memilihmu untuk dinikahinya. Dan mungkin saja ini pertanda dari Tuhan agar kau menjauh dari Luisa, agar tidak mengganggu hubunganku dengannya. Sarah tersenyum dan berkata dengan suara menghina. Aku tidak mau. Mei menolak dengan suara agak keras. Ibu tiri menarik rambut Mei sehingga membuat Mei berteriak kesakitan. Au, sakit bu. Beraninya kau menolak. Seharusnya kau sadar posisimu di sini sekarang. Sebagai anak yang menyayangi ayahnya, seharusnya kau bersedia menikah dengannya. Apa kau mau ayahmu mati dengan perasaan tidak tenang karena terlilit hutang? Masih dalam posisi menarik rambut Meimi. Lepaskan, sakit. Mei merintih kesakitan. Ingat, besok kau harus bertemu dengannya. Ibu tirinya pun melepas tangannya yang menarik rambut Meimi. Setelah ibu tirinya melepaskan tangannya dari rambutnya, Meimi langsung berlari menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Meimi berbaring tengkurap di atas tempat tidurnya. Air matanya terus mengalir, membasahi bantal. Ya Tuhan, kapan penderitaan dalam hidupku akan berakhir?